Selamat pagi, Louis dan anak-anak Mister yang Mister kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Mister berharap Mister menjumpai anak-anak semua di rumah, juga keluarga kita di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari, kita akan mendalami materi tentang orang tuaku. Nah, sebelum kita lanjut, Mister mau bertanya, apakah anak-anak semua sudah berdoa terlebih dahulu sebelum nonton video ini? Kalau misalnya belum, maka Mister berharap untuk menyetopkan atau stopkan video ini terlebih dahulu. Buka buku kita di halaman 2 dan berdoalah terlebih dahulu dengan tenang. Karena berdoa kita berbicara dengan siapa? Lagi dengan Tuhan ya. Nah, bagi teman-teman, bagi anak-anak semua yang sudah berdoa, kita lanjut ke materi kita ya. Nah, hari ini Mister akan menerangkan tentang yang pertama, bagaimana kita mengenal kedua orang tua kita. Apa peran mereka bagi kita, dan terlebih, apa pengorbanan mereka bagi kita. Lalu yang kedua, kita akan melihat cerita kitab suci dari kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 20. Khususnya perintah keempat ya dari 10 perintah Allah yang berbunyi tentang hormatilah ibu dan bapamu. Lalu yang ketiga, anak-anak semua diminta untuk membuat sebuah doa syukur kepada Tuhan yang telah memberi kedua orang tua kepada kita. Dan harapannya adalah setelah kita mempelajari materi hari ini, kita diharapkan untuk selalu menghormati orang tua kita dan senantiasa bersyukur bahwa orang tua kita itu adalah pemberian Tuhan yang istimewa. Nah, mari anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, silahkan diingat kembali apa pengorbanan orang tua bagi kita. Ayah dan ibu bekerja agar kita bisa sekolah, bisa makan, bisa membeli pakaian kita. Ketika kita sakit misalnya, orang tua merasa sedih dan mereka akan berusaha merawat kita hingga kita sembuh. Mereka tidak akan pernah mau meninggalkan kita. Coba lihat di buku kita itu halaman 3. Seperti itulah pengorbanan orang tua bagi kita. Dan masih banyak lagi pengorbanan orang tua bagi kita. Nah, berikut mari kita bersama dengan kawan kita John, kita baca kisah di buku kita halaman 3. Kita baca sama-sama ya. Ada seorang anak mempunyai seorang ibu bermata satu. Ibunya bekerja di sekolah dan memasak untuk para murid dan guru di sekolah. Anak dari anak ini sudah lama meninggal dunia. Pada suatu hari, teman-teman anak ini menertawakannya karena memiliki ibu yang hanya punya satu mata. "Ibumu bermata satu," ejek seorang teman. Anak itu merasa sangat malu. Ia kemudian menghadap ibunya di dapur sekolah. "Mak, mengapa ibu hanya memiliki satu mata? Ibu sudah membuat saya malu," kata anak itu. Ibu itu diam saja meskipun hati sangat sedih dengan perkataan anaknya itu. Pada malam itu, anak itu terbangun dari tidurnya. Ia merasa haus, lalu menuju dapur untuk mengambil segelas air minum. Ia melihat ibunya sedang menangis, namun hatinya tidak pernah merasa kasihan kepada ibunya. Ia berusaha untuk meninggalkan rumahnya setelah dia lulus SMA. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, anak itu meninggalkan ibunya untuk melanjutkan pendidikan di Singapura. Ia pun berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Kemudian ia bekerja di perusahaan yang terkenal dan menjadi orang yang sukses. Ia menikah dengan seorang gadis pilihannya yang cantik. Pada pernikahannya, ibunya tidak pernah diundang. Ia juga memiliki rumah yang bagus. Ia pun mendapatkan anak-anak yang sangat lucu. Ia sekarang menjadi orang bahagia dan sukses. Namun pada suatu kali ibunya pergi ke Singapura untuk menengoknya.
Ibunya mendapatkan alamatnya dari salah satu teman anaknya. Namun ketika sampai di rumah anaknya itu, ternyata anaknya sangat marah. "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Berani sekali kamu datang ke rumahku dan menakut-nakuti anak-anakku. Keluar dari sini juga. Keluar dari sini sekarang juga." "Oh, maafkan aku. Aku mungkin salah alamat," kata ibu itu. Ibunya pun langsung pergi dari rumah anaknya itu dan kembali ke Indonesia. Anaknya merasa lega. "Oh, syukurlah dia tidak mengenaliku. Aku agak lega. Aku tidak mau memikirkannya lagi," kata anak itu. Suatu hari, sebuah undangan menghadiri reuni sekolah dikirim ke Singapura. Anak itu kemudian berbohong kepada istrinya bahwa ia akan melakukan perjalanan dinas. Setelah menghadiri reuni sekolah, anak itu mengunjungi sebuah gubuk tua yang dulu merupakan rumahnya. Ia hanya sekedar ingin tahu saja. Di gubuk tua itu, anak itu mendapatkan ibunya terjatuh di tanah yang dingin. Ibu itu tidak menangis. Ia memegang selembar surat di tangannya. Surat untuk anaknya yang tercinta. Anak itu kemudian mengambil surat itu dan membacanya. "Anakku, aku rasa hidupku cukup sudah kini. Dan aku tidak akan pergi ke Singapura lagi. Tetapi apakah ini terlalu berlebihan bila aku mengharapkan engkau yang datang mengunjungiku sekali-sekali? Aku sungguh sangat merindukanmu. Dan aku sangat gembira ketika aku dengar bahwa engkau datang pada reuni sekolah. Tapi aku memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah. Demi engkau, aku sangat menyesal karena aku hanya memiliki satu mata. Dan aku telah sangat memalukan dirimu. Kini engkau harus tahu, anakku, ketika engkau masih kecil, engkau mengalami sebuah kecelakaan dan kehilangan salah satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak bisa tinggal diam melihat engkau akan tumbuh besar dengan hanya memiliki satu mata. Jadi kuberikan salah satu mataku untukmu. Aku sangat bangga akan dirimu yang telah dapat melihat sebuah dunia yang baru untukku di tempatku dengan mata tersebut. Aku tidak pernah merasa marah dengan apa yang kau pernah lakukan. Beberapa kali engkau memarahiku. Aku berkata kepada diriku, karena aku mencintaimu." Setelah selesai membaca surat itu, ibunya pun langsung menghembuskan nafasnya terakhir. Ibunya meninggal dalam pelukan anak yang tidak suka dengannya. Anak itu tidak sempat membalas segala pengorbanan ibunya. Nah, Louis dan anak-anak Mister yang terkasih, kita telah sama-sama membaca tentang cerita pengorbanan seorang ibu dalam kisah di atas tadi ya. Ketika membaca cerita tersebut pastilah dan tentunya kita itu merasa sedih karena perlakuan anak itu terhadap ibunya. Harapannya adalah tidaklah demikian kita memperlakukan orang tua kita. Nah, berikut mari kita tonton video tentang perintah Tuhan bagi kita, khususnya bagaimana kita menghormati kedua orang tua kita ya dalam 10 perintah Allah. Kita tonton video berikut ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat
dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyambut, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Nah, anak-anak Mister yang terkasih, kita telah menonton video di mana Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Perintah tersebut ya, dalam 10 perintah Allah itu terdapat dalam perintah keempat. Bunyinya adalah hormatilah ibu bapamu. Nah, sekarang anak-anak Mister, silahkan mengerjakan bagian C di halaman 7 sampai halaman 8 ya. Silahkan dikerjakan. Juga selanjutnya ya, tugas itu nanti ya, dan tugas-tugas yang ada dalam video ini jangan lupa dikirimkan ke Mister ya. Nah, anak-anak yang terkasih, kita telah mengenal kedua orang tua kita. Merekalah yang melahirkan ya, merekalah yang merawat dan membesarkan kita serta memenuhi kebutuhan kita. Nah, sekarang buatlah sebuah doa syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan, yang telah memberikan kita kedua orang tua yang sangat baik. Dan setelah kita membuat doa, jangan lupa kita kerjakan juga bagian evaluasi untuk tugas hari ini ya. Bisa diingatkan sekali lagi, tugas yang anak-anak kerjakan silahkan dikirim ke Mister melalui Telegram ya. Nah, demikian saja pelajaran hari ini. Semoga Louis dan anak-anak Mister yang lainnya yang menonton video ini dapat memahami pelajaran hari ini dan mempraktekannya di rumah ya.
Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Dan untuk menutup pembelajaran hari ini, kita nyanyi bersama lagu di buku kita halaman 9. Kita nyanyi bersama mengikuti video berikut ini. Di bangku di peluknya serta dicium